kita masuk di pertemuan mengenai penilaian obligasi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, obligasi ini merupakan surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi dana, dalam hal ini pemodal dengan yang diberi dana atau emiten. Jadi, kontrak yang dimaksud adalah kontrak mengenai utang. Sehingga di sini memang emiten atau yang menerbitkan obligasi sebagai surat utang. Kemudian di sini ada investor yaitu pemberi dana, dalam hal ini pemodal, di mana karena adanya penerbitan obligasi tersebut, emiten wajib untuk membayar bunga atas obligasi tersebut pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan secara periodik, dan kemudian pada akhirnya yaitu pada masa jatuh tempo ini akan diminta atau diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman. Jadi untuk obligasi ini memang emiten ini memiliki kewajiban untuk melunasi semua pokok pinjaman dengan bunga-bunga yang ada. Nah, kemudian kita lihat obligasi ini merupakan surat tanda hutang yang diterbitkan emiten atau pemerintah. Jadi yang menerbitkan obligasi bisa emiten yaitu perusahaan baik itu BUMN maupun swasta atau dari pemerintah. Jadi pemerintah sebagai contohnya menerbitkan surat utang negara ya, yang memang ada beberapa yang dipasarkan ke masyarakat seperti ada ORI atau ada seri SR ya, sukuk retail, atau ada seri FR dan banyak lainnya. Nah, jenis obligasi yang kita ketahui yang pertama ada mortgage bond. Jadi mortgage bond ini adalah obligasi di mana terdapat jaminan berupa aset tetap. Kemudian yang kedua ada unsecured bond, seperti namanya unsecured, bahwa di sini ini merupakan obligasi tanpa jaminan. Kemudian yang ketiga, convertible bond, ini merupakan obligasi yang bisa dikonversikan ke dalam saham. Kemudian ada putable bond, jadi ada istilah put itu artinya jual, sehingga putable bond ini adalah obligasi yang sewaktu-waktu bisa kita jual kembali kepada emitennya. Nah, kemudian ada floating rate bond, ini merupakan obligasi di mana dia menerbitkan obligasi dengan bunga yang sifatnya mengambang atau floating. Artinya bunganya ditentukan oleh tingkat suku bunga acuan. Tingkat suku bunga acuan biasanya yang dijadikan acuannya adalah JIBOR ya, atau suku bunga yang diterbitkan oleh Jakarta Interest Offering Rate. Nah, kemudian di sini ada fixed income bond atau obligasi pendapatan tetap. Ini adalah obligasi yang biasanya diterbitkan pada umumnya, di mana di sini kupon yang diberikan sifatnya tetap, jadi akan sama terus. Nah, ini sama halnya seperti obligasi pemerintah ya, sebagai contohnya misalnya dikeluarkan dengan tingkat suku bunga 5,82% yang dijual minimal 1 juta nilai nominalnya, kemudian bunganya akan dibayarkan biasanya setiap bulannya, mungkin bisa di tanggal 10 atau tanggal 15. Nah, kemudian ada zero coupon bond, ini merupakan obligasi tanpa kupon. Artinya di sini obligasi tersebut tidak membayarkan bunganya, tetapi biasanya sebagai daya tariknya dia akan dijual dengan harga yang cukup murah. Jadi misalnya sebagai contoh suatu obligasi dengan nilai nominal 1 juta misalnya ya, dijual di harga 600.000. Kita lihat lagi berikutnya bahwa di sini ada beberapa istilah yang berhubungan dengan obligasi. Jadi yang pertama ini ada face value atau nilai nominal yang menunjukkan besarnya nilai obligasi yang dikeluarkan. Jadi nilai nominal ini menunjukkan sebenarnya nilai obligasi atau pokok pinjaman dari obligasi tersebut. Kemudian ada yang disebut sebagai tanggal jatuh tempo. Ini merupakan tanggal yang ditetapkan emiten, kapan emiten harus membayar kembali uang yang telah dikeluarkan investor pada saat membeli obligasi. Nah, jadi ini kira-kira kapan sih utangnya akan dilunasi? Ini merupakan tanggal jatuh tempo. Kemudian ada bunga atau kupon, ini merupakan pendapatan atau yield yang dapat diperoleh pemegang obligasi yang mana periode waktu pembayarannya dapat berbeda-beda. Jadi bunga itu istilahnya adalah kupon. Nah, kupon ini merupakan pendapatan atau yield ya bagi investor. Jadi yang membeli obligasi kira-kira keuntungannya dari mana? Ya dari bunga tersebut gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, di sini kita bicara mengenai imbal hasil dari obligasi.
Jadi pendapatan obligasi ini bisa bersumber dari yield dan capital gain. Jadi yield ini bersumber dari coupon rate. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, jadi yield itu salah satunya itu didasarkan kepada kinerja perusahaan dan kinerja perusahaannya bisa dilihat dari tingkat suku bunga yang ditawarkan. Sedangkan untuk capital gain ini adalah perubahan antara harga jual dengan harga beli. Jadi di dalam obligasi pun kita bisa menjual obligasi tersebut sewaktu-waktu di pasar obligasi, sehingga di sini kita juga bisa mendapatkan capital gain. Walaupun capital gain dari penjualan obligasi ini tidak sebesar dari capital gain yang kita dapatkan ketika kita melakukan jual beli saham. Nah, kemudian kita masuk, ada beberapa istilah yield dalam obligasi. Yang pertama adalah nominal yield. Ini merupakan tingkat kupon yang diberikan oleh obligasi. Jadi kalau misalnya memang ada obligasi, kemudian diketahui bahwa kupon rate-nya adalah misalnya 8%, maka itulah yang disebut sebagai nominal yield. Kemudian ada current yield. Current yield ini merupakan rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar obligasi tersebut. Jadi kalau misalnya current yield ini kita mau tahu ya kira-kira berapa sih pembayaran kupon obligasi per tahun, kemudian kita bandingkan dengan harga pasar dari obligasi. Kemudian kita masuk ke dalam yield to maturity. Yield to maturity ini merupakan tingkat return bunga majemuk yang akan diterima oleh investor apabila investor tersebut membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan memegangnya sampai dengan jatuh tempo. Jadi yield to maturity ini adalah kira-kira bunga yang akan kita terima ketika kita membeli obligasi mulai dari saat membeli sampai dengan jatuh tempo. Nah, nilai dari yield to maturity ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus yang ada di sebelah kanan, bahwa yield to maturity akan sama dengan pembayaran kupon obligasi setiap tahunnya ditambah dengan nilai nominal dari obligasi, dikurangi dengan harga obligasi atau harga beli dari obligasi itu berapa, dibagi dengan N. N ini adalah jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi. Nah, kemudian kita bagi dengan rata-rata antara nilai nominal obligasi dengan harga obligasi pada saat ini. Contoh soalnya di sini ada PT Pelangi menjual obligasi dengan nilai nominal 10 juta per lembar. Kemudian PT Pelangi tersebut obligasinya jatuh tempo selama 5 tahun. Kemudian kupon yang dibayarkan sebesar 12% per tahun. Obligasi yang dijual dengan harga 11,5 juta rupiah. Berapa tingkat keuntungan yang diinginkan oleh investor? Jadi dengan kata lain yang ditanyakan adalah yield to maturity. Dari soal tersebut kita lihat bahwa yang diketahui bahwa nilai nominalnya atau PP sebesar 10 juta, kemudian jatuh tempo obligasi tersebut selama 5 tahun, kupon rate-nya selama 12% per tahun, kemudian harga jual atau harga pasar sebesar 11,5 juta. Maka berapakah yield to maturity atau tingkat return yang disyaratkan oleh investor? Maka yang pertama kita lakukan adalah kita hitung berapa kira-kira kupon rate, berapa kira-kira bunga yang akan diterima. Di mana bunga tersebut kita bisa hitung dengan cara mengkalikan antara kupon rate dengan nilai nominalnya. Jadi ingat yang kita kalikan adalah berapa sih bunga yang akan diberikan, kemudian kita kalikan dengan nilai nominal. Nah, kita masukkan bahwa kupon rate-nya di sini sebesar 12%, kemudian nilai nominalnya sebesar 10 juta. Sehingga setiap tahunnya di sini investor akan mendapatkan bunga sebesar 1,2 juta. Inilah yang nanti akan kita masukkan ke dalam rumus yield to maturity. Jadi kita masukkan yield to maturity ini akan sama dengan kupon ditambah nilai nominal dikurangi dengan harga pasar dibagi dengan N, kemudian kita bagi dengan rata-rata antara harga pasar dengan nilai nominalnya. Di mana kita lihat bahwa C-nya atau bunga yang kita dapatkan itu sebesar 1,2 juta, ditambah dengan PP kita masukkan ya 10 juta, dikurangi dengan P, ini harga pasarnya akan sama dengan 11,5 juta, dibagi dengan N-nya adalah 5. Kemudian kita bagi lagi tadi ya rata-rata antara nilai nominal dengan harga pasar, atau kita bagi ya 10 juta ditambah 11,5 juta dibagi 2. Nah, sehingga kita dapatkan di sini bahwa C-nya 1,2 juta, kemudian tadi sudah kita hitung
bahwa 10 juta dikurangi 11,5 juta dibagi 5 ini sebesar 300.000. Kemudian kita bagi tadi dengan rata-rata antara nilai nominal dengan harga pasar. Nah, sehingga kita dapatkan dari perhitungan tersebut bahwa yield to maturity-nya sebesar 8,37%. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya bunga yang kita dapatkan sebesar 12%, tetapi dikarenakan kita membeli obligasi tersebut dengan harga premium maksudnya adalah kita membeli di atas nilai nominalnya, sehingga sebenarnya yield to maturity atau tingkat return yang disyaratkan oleh investor ini sebesar 8,37%. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya, keuntungan yang disyaratkan oleh investor dengan memegang obligasi sampai dengan jatuh tempo ini sebesar 8,37%. Nah, kemudian ada istilah lain yaitu yield to call. Jadi sebenarnya untuk kalau kita lihat rumusnya sebenarnya sama-sama saja, tetapi kita lihat ya, pengertiannya adalah yield to call ini adalah yield yang diperoleh pada obligasi yang dapat dibeli kembali atau callable. Jadi ini merupakan kebalikannya ya, dari tadi ada istilahnya adalah putable bond, ini ada callable bond, artinya suatu perusahaan menerbitkan obligasi ya sifatnya callable bond, artinya emiten tersebut bisa melunasi obligasinya sewaktu-waktu. Sehingga ketika emiten tersebut melunasinya, maka yang didapatkan adalah yield to call, bukan yield to maturity. Karena obligasi tersebut dilunasi lebih cepat dari masa jatuh temponya. Rumusnya sebenarnya sama saja, bedanya apa? Ya, jadi kalau misalnya di sini kita lihat ya, yield to call ini rumusnya adalah C-nya sama, pembayaran kupon obligasi setiap tahunnya. Kemudian kita lihat di sini seharusnya nilai nominal, tetapi yang kita masukkan adalah PC. PC ini adalah call price obligasi. Jadi bisa saja nanti harganya tidak sesuai dengan nilai nominalnya, tetapi yang dibayarkan ini berupa harga yang berbeda dari nilai nominalnya. Atau istilahnya adalah call price atau harga beli. Dikurangi dengan P ini adalah harga obligasi pada saat ini, dibagi dengan N. N ini adalah jumlah tahun sampai dengan yield to call terdekat. Jadi kalau misalnya suatu emiten berencana untuk melunasi di tahun ketiga, berarti kita masukkan N-nya adalah 3. Ya. Kemudian kita bagi dengan tadi ya rata-rata antara call price dengan harga obligasinya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut sebagai realized yield atau horizon yield. Ini adalah tingkat return yang diharapkan investor dari sebuah obligasi apabila obligasi tersebut dijual kembali sebelum jatuh tempo. Dalam rumusnya sama-sama saja, hanya saja bedanya di sini kita lihat bahwa PF ini merupakan harga jual obligasi. Ini terjadi apabila kita menjual obligasinya di pasar obligasi sebelum masa jatuh tempo. Nah, kemudian kita lihat H ini dinotasikan sebagai periode investasi obligasi dalam tahun. Jadi misalnya berapa lama sih kita memegang obligasi tersebut sampai kita menjualnya? Apakah misalnya 3 tahun atau 4 tahun? Inilah yang nanti akan kita masukkan ke dalam sini. Kemudian dibagi dengan PF ditambah P dibagi 2. Ini sama ya, ini merupakan rata-rata antara harga jual obligasi dengan harga obligasi pada saat ini. Kita lanjutkan, berikutnya adalah penilaian obligasi. Sama halnya seperti saham, jadi sebenarnya nilai obligasi ini dapat dihitung dengan cara mempresent value-kan semua penerimaan dari pembelian obligasi. Kita lihat dari yang apa kita bahas sebelumnya, bahwa penerimaan dari obligasi itu ada 2. Penerimaan dari bunga dan juga penerimaan dari pokok pinjaman. Nah, sehingga sebenarnya kita bisa menghitung bahwa nilai obligasi ini adalah dengan cara mempresent value-kan semua penerimaan yang kita miliki, tetapi apabila ternyata obligasinya merupakan obligasi yang sifatnya fixed income bond, kita bisa melakukan perhitungannya dengan cara mempresent value annuity kan semua penerimaan bunga atau kupon, ditambahkan dengan mempresent value-kan nilai nominal. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa rumusnya adalah VB ini akan atau nilai obligasi akan sama dengan penjumlahan dari bunga yang akan kita terima kemudian kita present value-kan. Nah, tetapi karena di sini kalau income-nya ini bersifat tetap, maka kita bisa melakukan atau menggunakan rumus present value annuity untuk menghitung kira-kira berapa sih present value dari penerimaan bunga. Kemudian kita tambahkan dengan present value biasa dari nilai nominal yang akan kita terima nanti pada saat
jatuh tempo. Nah, berikutnya ini ada reminder bahwa ini merupakan rumus dari present value. Ini untuk menghitung present value dari penerimaan pokok pinjaman pada saat masa jatuh tempo, dan ini merupakan present value annuity untuk membantu kita menghitung kira-kira berapa sih present value dari bunga yang akan kita terima setiap periodenya. Nah, sebagai contoh di sini, kita diminta untuk menghitung nilai obligasi dengan masa jatuh tempo selama 6 tahun, kupon sebesar 9% dan memiliki nilai nominal sebesar $1.000. Tingkat bunga pada saat ini adalah 12%. Nah, kita lihat ya, diketahui dari soal kasus ini bahwa N atau masa jatuh temponya selama 6 tahun, kemudian ada nilai nominal, berarti ini kita bisa notasikan sebagai M sama dengan $1.000. Kemudian ada kupon, ya kita bisa notasikan kupon ini sebagai kupon rate, yaitu sebesar 9%, dan tingkat bunga pada saat ini merupakan tingkat return yang disyaratkan sebesar 12%. Nah, sebelumnya kita bisa lihat, kita bisa hitung kira-kira berapa sih bunga yang akan kita terima setiap tahunnya. Berarti tinggal kita hitung saja kupon rate dikalikan dengan M-nya, atau kupon rate dikalikan nilai nominalnya. Sehingga kita dapatkan bahwa bunga yang kita terima setiap tahunnya sebesar $90. Nah, kita bisa melakukan penilaian obligasi ini dengan dua cara. Jadi, cara yang pertama adalah kita mempresent value-kan semua penerimaan yang kita terima. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa kita akan dengan obligasi yang masa jatuh temponya selama 6 tahun, maka kita akan mendapatkan bunga secara tetap setiap tahunnya selama 6 tahun. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, di contoh ini kita masukkan di tahun pertama kita dapat $9, di tahun kedua kita dapat $90 sampai dengan tahun ke-6. Nah, kemudian penerimaan setiap tahunnya kita present value-kan. Tadi ingat rumus present value itu adalah future value dibagi dengan 1 plus R pangkat N. Sehingga sekarang kita present value-kan